Itu yang kedua. Yang kedua, teman-teman harus memahami yang namanya ilmu funnel, ya, funneling yang corong itu, ya. Teman-teman harus bisa mengklasifikasikan customer itu berada di fase mana, ya, karena closing ini satu rangkaian proses, tidak berdiri sendiri. Satu rangkaian proses yang teman-teman harus jalanin, gitu ya. Mulai dari fase ngedatangin konsumen, dari konsumen itu datang ke lokasi, dari lokasi itu kita handling, dari handling itu kita follow up lagi, ada follow up pra, ada follow up pasca, gitu ya, sampai mereka bisa transfer, sampai akad dan lain-lain. Ini satu perjalanan, ya. Jadi teman-teman harus bisa membedakan. Di sana juga teman-teman harus bisa mengklasifikasikan berada di fase mana. Karena tekniknya beda-beda. Fase saat chat beda, fase saat handling beda, fase saat follow up itu beda. Rangkaian kata-katanya beda, jenis pertanyaannya pun beda. Nah, ini teman-teman harus bisa mengklasifikasikan funnelnya di fase mana. Nah, funnel itu nanti masuk ke mana? Ya, masuk ke awareness. Ya, di awareness ini fase suspek, kita dapat leads. Kalau saya bahasanya suspek, ya, atau awareness. Dapat lead. Nah, dari leads itu mana yang prospek? Jadi ngomongin closing, ngomongin handling, ngomongin sampai selesai itu finish sebuah project, kita harus tahu data di awal. Nah, salah satunya memahami tentang data prospecting. Nah, ini biasanya udah berubah tuh fase funnelnya. Yang tadinya dari advertising pindah ke CS, CS itu nanti ke tim lapangan nanti kalau sudah closing juga ke tim manajemen dan lain-lain, itu pastinya beda. Masuk ke tahap prospecting, ya. Kita harus bisa mengkualifikasikan data awal. Jadi kualifikasi itu ada kualifikasi awal, pra, ada kualifikasi saat handling, ya. Jadi kita harus bisa membaca data customer yang suspek tadi. Karena kalau kita berbusa-busa pun kita nggak tahu fasenya berada di mana, ini akan sulit, ya. Biasanya ada 4K, ya. Kita harus tahu keinginan, kita harus tahu kebutuhan, kita harus tahu kemampuan, dan yang ketiga kita harus tahu pemegang keputusan, ya, decision maker. Karena ini akan sangat pengaruh, ya. Jadi disinilah kita bisa menggali, ya, fasenya ada di mana, keinginannya seperti apa, kebutuhannya gimana, kemampuannya seperti apa, dan decision maker atau pengambil keputusannya siapa. Ini harus clear, karena ini akan sangat pengaruh saat teman-teman nanti menghandling, baik itu via chat, via langsung ketemu maupun follow up. Nah, ini harus bisa di fase prospecting ini project prospek enggak, ya. Bahkan kalau bahasa saya, kita harus tahu motif, ya, utama atau keinginan atau kebutuhan dari customer. Jadi ketika konsumen datang ke lokasi project kita, itu udah bukan data mentah siapa namanya, alamatnya di mana, ingin apa, seperti apa, enggak. Itu harus sudah clear, ya, di fase prospecting. Ini prospek apa enggak, gitu. Dan step selanjutnya biasanya kita masuk ke tahap CS, ya. CS saya sarankan teman-teman harus menyiapkan beberapa tools. Itu ada tool standar tuh, kalau apalagi properti syariah, ya, ada tool standar. Kalau bisa juga ada memang kalau saya sih senangnya via telepon, ya, bagaimana bisa mengedukasi dan minta waktu biasanya kepada customer untuk bisa menjelaskan value position kita atau buyer value kita kepada customer. Nah, CS ini fungsinya adalah edukasi awal. Jadi apalagi kalau di properti syariah itu ada 7 step, ya, edukasi yang dijalankan. Jadi properti syariah tidak semerta-merta orang langsung tertarik terhadap properti syariah. Kalau produknya sudah winning mungkin berdasarkan produk. Tapi yang harus kita bentuk adalah perubahan pemikiran, perubahan perasaan, perubahan aturan main yang akhirnya orang mau hijrah terhadap properti syariah. Maka ada tahap 7T, ya, edukasi, bukan tanpa riba, tanpa itu, bukan. Mengedukasi 7 step di masing-masing step. Nanti ada proporsinya, ada persentasenya. Nah, disinilah pentingnya CS, bagaimana kita memaksimalkan CS. Biasanya di sini saya mengklasifikasikan CS itu ada 3, ya. Ya. Ada memang CS murni, ada CC, customer care, ada CRM biasanya, customer relation management. Nah, di sini pun beda. Yang saya maksud di sini CS edukasi di awal tuh CS murni, ya, untuk bisa, dan CS ini adalah bentuk wajah kita dan kita harus bisa melatih, bahkan harus bisa melatih cara bicaranya, apa yang ditanyakannya dan lain-lain. Itu penting. Nah, di fase ini teman-teman harus masuk ke sana. Selanjutnya teman-teman harus memahami fase yang namanya kualifikasi awal. Yang tadi saya bilang, harus tahu keinginan, kebutuhan, kemampuan, keputusan.
ya. Jadi terhadap proyek kita mana? Bisa jadi lihat iklannya A misalnya, rumahnya 500 juta. Tapi pas kita edukasi, pas kita masuk ke fase prospecting dan lain-lain, nggak di situ, kemampuannya nggak di situ, pengambil keputusannya jangan-jangan bukan dia, bisa jadi orang tuanya dan lain-lain, bisa jadi keinginannya bukan itu, kebutuhannya bukan itu. Ya, disinilah teman-teman harus pandai mengkualifikasikan apakah dia hot buyer, apakah dia warm buyer, apakah dia cold buyer, ya. Ya, dan seprospek apa buyer kita. Dan kalau di sini juga sebagai sales yang baik bisa mengklasifikasikan nanti ini cocok nggak proyek yang kita iklankan tadi di fase marketing gitu. Banyak kejadian customer itu sebenarnya nggak cocok terhadap iklan. Ya, ingat ya, orang beli di Indonesia kebanyakan karena emosi. Jadi emosi ini yang kita bentuk, ya. Perasaan, makanya mindset, perasaan, bahasa hati dan lain-lain itu harus dipakai. Karena kadang-kadang orang Indonesia beli karena nggak enak karena seorang salesnya. Orang beli bisa jadi senangnya dilayani oleh kita. Saya banyak beberapa customer pengennya dilayani sama Kang Wildan gitu. Kalau ada apa-apa nanyanya ke Kang Wildan. Bahkan ada customer, kalau kita paham fase CRM, ada customer yang menjadi loyalis kita. Bahkan bukan hanya loyalis, dia jadi brand evangelist yang ngebela-belain kita, yang ngebantuin kita lagi sakit, dia datang, kita lagi ada masalah, dia bantu dan lain-lain. Gitu ya. Bahkan dia secara alami merekomendasikan kita kepada jaringan mereka. Nah, ini teman-teman di fase kualifikasi awal kita harus bisa. Karena fase ini penting. Jadi seorang sales, seorang in-house, agency, developer, ketika ada leads datang menuju survei, itu sudah harus punya datanya. Ya, kalau saya minta ada data standar yang harus diminta. Minimal kita udah saling hafal namanya, sudah tukeran nomor, sudah saling chat-chatan, kita tahu motif keinginannya, kita tahu kebutuhannya, kita tahu dasar apa yang dari kemampuan belinya, misal dari DP, cara bayar, cicilan, atau cash, atau seperti apa, ya. Karena kita harus paham, ini buyer memang prospek kita bukan sih, ya. Ini hot buyer nggak sih? Itu harus ke sana. Baru masuk roadmap selanjutnya, masuk ke tahap survei. Biasanya tahap survei itu ditandai customer mau datang ke lokasi kita. Nah, disinilah edukasi yang paling banyak biasanya, ya, diedukasi, yang nganterin, jelasin dan lain-lain. Nah, saat survei karena kita sudah paham kualifikasi awal. Nah, ini yang step malam hari itu ada yang namanya handling objection. Handling objection ini adalah keberatan-keberatan yang bakal muncul dari buyer kita yang datang ke customer. Nanti ada, waduh ini proyeknya legalitasnya belum beres. Nah, kita kan harus bisa nanganinnya, obrolannya apa. Ada jalannya jauh, ada jalannya kecil, speknya nggak sesuai, harganya kemahalan. Baca handling objection tuh macam-macamnya banyak banget. Saya mendata dari beberapa pengalaman nggak jauh dari hal tersebut. Pertama mengenai legalitas yang belum aman, kedua apalagi pemeriksaan dari A yang tempo 1.0 masih inden, terlalu lama, jalannya masih jelek, bentuknya belum ada gitu ya, jalannya kecil, terusnya speknya yang tidak sesuai dan lain-lainnya. Di sini teman-teman harus paham keberatan apa yang membuat customer itu berat, dan kita harus bisa memberikan alasan-alasan yang masuk akal, logis. Kalau bahasa saya nggak pakai bahasa otak kiri sih, pakai bahasa otak kanan, ya, bahasanya pendekatan. Ya, jangan hitung-hitungan terus gitu ya. Jangan kiri terus, jangan ngomongin wah rugi nggak rugi gitu, ini berapa, angka-angka terus nggak. Tapi mainin dari segi emosionalnya, mainin dari segi perasaannya, dibangun ekspektasinya, seperti itu. Nah, ini di tahapan ini sebagai sales yang baik, teman-teman harus paham yang namanya mekanisme handling objection tersebut. Kira-kira apa sih keberatan utama dari customer tidak segera memutuskan untuk beli? Kalau saya di akhir saat fase penawaran atau booking itu harus bisa booking di tempat. Saat customer itu jadi, mau nggak mau booking di tempat gitu ya, jadi di tempat gitu, beli di tempat ya, itu harus disiapin toolsnya, bisa tool kwitansi, bisa tool mesin edisi, bisa tool surat pemesanan rumah dan lain-lain, dan udah diarahkan gitu
ya. Jadi di fase ini setelah teman-teman survei, biasanya dari survei itu kita menggali, membuat pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya terbuka. Apa sih yang menjadi kendalanya? Kadang-kadang memang di CS kan belum kelihatan secara awal gitu, tapi kita udah punya kualifikasi awal di sana. Nah, ini penting banget teman-teman. Jangan dulu langsung presentasi ke, kan kebanyakan orang tuh sales tuh datang, orang dipresentasi langsung dipresentasi di kantor atau langsung berkunjung ke rumah contoh atau proyeknya gitu. Nggak bisa, ya. Teman-teman harus tahu dulu, ya, harus tahu dulu apa yang menjadi handling objectionnya gitu ya. Kalau saya sih presentasi bisa dua cara ya. Setelah handling objection kita paham, kita mempresentasikan apa yang sebenarnya diinginkan oleh customer, butuhkan oleh customer, yang sesuai kebutuhannya, yang sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan buyer value-nya, sesuai dengan customer need-nya. Itu yang kita akan presentasikan. Di properti syariah ada step-step yang harus dijalankan dalam bentuk edukasinya gitu. Enggak langsung wah ini ngejelasin tentang product knowledge, enggak ya. Kalau dalam teknik closing ada banyak teknik yang kita jalankan di fase ini. Ini saya merangkai ada berapa puluh ya teknik closing umum kita gunakan saat melakukan handling. Nah, di presentasi ini saya sarankan teman-teman siapkan tools ya. Kalau di properti syariah ada tools yang sifatnya wajib gitu ya. Salah satu edukasi tentang riba, edukasi tentang syariahnya, edukasi tentang value secara spiritual, emosional dan fungsionalnya. Baru kita bicara tentang product knowledge gitu. Nah, di situ yang memang kita siapkan ya, kita presentasikan hal tersebut. Nah, di sana ya tadi ada presentasi itu dijalankan di lapangan, ada presentasi itu yang dikondisikan kalau kita punya kantor marketing gitu ya. Ini ngomongin sellingnya adalah bukan selling yang kita edukasi di gedung ya. Kalau di gedung berarti presentasinya lebih enak ya, bisa terkondisikan. Dan kalau saran dari saya, kalau teman-teman yang punya marketing in-house, yang punya kantor marketing di lokasi, jangan presentasi itu langsung di lapangan. Di lapangan itu fungsinya untuk menguatkan, tapi dibentuk dulu dikondisikan dulu di kantor beberapa menit ya. Jadi kalau ngomongin jam bahkan kita ada temponya ya, ada kewajiban presentasi itu minimal berapa menit ya. Saran saya presentasi itu nggak bisa cuma 2 menit, 3 menit, 5 menit. Ada angkanya dan gimana buat menarik buat mereka. Nah, ini ada tekniknya di presentasi. Nah, bisa juga presentasi itu kalau memang kita nggak punya kantor pemasaran, kita tidak punya in-house dan lain-lain, itu dilakukan di lapangan. Tapi dibawa toolsnya. Syukur-syukur toolsnya bukan hanya bentuknya selembar kertas atau hanya brosur doang. Ya, kalau teman-teman punya rezeki lebih dan lain-lain ya dicetak misalnya buku-buku edukasinya, product knowledge-nya dan lain-lain. Kalau punya rezeki lebih bagus pakai tab. Dulu saya seringnya enaknya pakai tab atau pakai handphone yang kita langsung presentasikan di depan mereka biar lebih kebayang, apalagi produk-produknya yang belum terbangun, masih inden gitu. Ya, itu fasenya. Ada presentasi ya, ada fase yang namanya presentasi dalam roadmap tersebut. Fase selanjutnya adalah fase penawaran. Di konsumen gimana caranya bisa booking di tempat saat itu juga. Karena ketika kita nggak bisa nge-booking, bahasa saya kasar ya, ngegorok langsung di lokasi atau mengclosekan langsung di lokasi, itu banyak banget objection atau hambatan-hambatan yang bakal terjadi ketika dia pulang. Bisa jadi pas pulang dia macet, walaupun ekspektasinya dia nggak tahu bahwa kebetulan dia survei itu di hari di hari libur misalnya. Misal saya di Bogor, Sabtu Minggu itu memang macet gitu. Padahal di hari-hari lain saat dia beraktivitas, liburan itu hanya untuk di sana nggak segitu macetnya. Atau ada hambatan-hambatan lain, bisa lihat proyek lain dan lain-lain. Maka perlu teknik, ya, perlu beberapa teknik closing yang memang kita bisa closekan di lokasi tersebut. Dan perlu beberapa tools yang memang harus kita persiapkan dan kita kondisikan. Saran saya itu dipersiapkan dan dikondisikan, bukan menunggu mereka. Ya, baik itu pertanyaan, baik itu tools, baik itu tempat dan lain-lain, itu terkondisikan, ya. Bahasanya adalah terkondisikan. Ya, disinilah roadmap selanjutnya bagaimana customer booking. Ada juga sih yang namanya customer ini nggak booking, ya, nggak booking langsung di lokasi, ya. Kalau sampai close di situ, alhamdulillah setengah perjalanan beres. Tapi banyak juga beberapa dari kita sudah bisa menghandling, tapi nggak bisa nge-closingin.
ya berarti perlu masuk yang namanya follow up. Follow up itu dalam ilmu selling ada beberapa cara. Tadi ada pra, ada perjalanan handling, ada pasca, gitu ya. Follow up ini juga harus ada yang namanya jam time, ya, lompatan waktu ya untuk setiap misal gimana saat mereka datang menuju hari H survei, ya ini berarti pra. Itu ada follow up-nya. Hamin 7, Hamin 3, Hamin 2, Hamin 1, hitungan jam, hitungan menit. Ada timing-timing yang harus dijalankan. Ada edukasi-edukasi yang dilakukan, ada gambar-gambar video yang diberikan. Tapi itu begitupun pasca customer, saat customer itu udah selesai, udah ke lokasi, udah survei, berarti pasca ya itu ada bukan hamin, berarti H plus jam time-nya. Ini ada jam time follow up, ada teknik follow up di masing-masing teknik jam time follow up tersebut. Plus 1 apa yang harus dilakukan, H plus 2 apa yang dilakukan, H plus 3 apa yang dilakukan. Ini harus terkondisikan follow up itu, dan itu harus terbentuk ikatannya secara emosional. Dan kita seorang sales yang baik, saran saya adalah sebagai seorang konsultan yang baik, bisa mengarahkan, bisa memberikan bantuan, bisa memberikan masukan, bisa memberikan advice sesuai dengan apa yang terjadi, sesuai kondisi dari customer tadi berdasarkan kualifikasi ataupun handling objection-nya di situ ya. Bisa jadi setelah di follow up besoknya dia booking, itu udah closing ya. Nah, sales yang baik sebenarnya, agency yang baik, in-house yang baik bukan hanya ngomongin konsumen itu close saat booking ya, bukan saat booking. Teman sales yang baik harus bisa juga mengarahkan ke customer untuk menyelesaikan pemberkasannya, baik itu penjualan cash bertahap, apalagi cicilan, apalagi konvensional yang ada PKS dengan perbankan dan lain-lain. Ya, itu harus di-clearkan. Pemberkasan itu ada standarnya, ada portofolionya, ada cara-caranya agar berkas itu masuk, agar berkas itu selesai, agar berkas itu diterima oleh si developer kalau kita posisinya sebagai agent atau sebagai in-house. Ya. Agent yang baik adalah bisa mengarahkan juga sampai ke tahap verifikasi dan wawancara. Ini ada stepnya, ya. Bagaimana verifikasinya lancar, wawancaranya lancar, apa yang ditanyakan, bentuknya apa, jenis edukasinya gimana, ini persuratannya apa-apa, sampai dengan akad. Nah, ya itu sampai verifikasi, sampai dengan mendampingi akad. Nah, merasa dilayani banget, jadi tulus banget, bukan sampai kita selesai udah. Ya, tugas orang sales itu sampai akad. Marketing itu, bahkan kalau menurut saya seorang sales yang baik bukan sampai akad, sampai customer relation management, bangun hubungan jangka panjang ya, bukan lagi soal dia bayar, saya agent, dia bayar, saya developer, enggak. Bagaimana hubungannya bisa diganti ya, bagaimana jadi pertemanan, persahabatan, persaudaraan dan lain-lain. Nah, ini berarti perlu yang namanya teknik CRM ya, Customer Relation Management. Nah, itu gambaran roadmap teknik selling ya dalam properti. Nah, ini skill sellingnya, skill closingnya dalam bentuk persentase. Kalau dipresentasikan kayak gini teman-teman, data lead masuk itu prospecting 5% untuk menjadi sebuah closing. Ada di tahap ini udah langsung deal, ada, tapi presentasinya kecil ya. Yang kedua ada fase masuk ke perkenalan. Ya, bagaimana seorang sales ini dikenal oleh buyer, ya, dikenal oleh buyer, ya. Mungkin ada yang memang salesnya itu mulai dari pas di lokasi saja, ada tim lapangan, ada salesnya CS aja. Bahkan kalau menurut saya adalah sales yang baik bukan hanya dibagi-bagi tugas. Itu kalau misalnya ada pembagian tugas dua gitu, itu harus soft, ya, landingnya antara CS dengan yang lapangan harus soft juga. Tapi sales yang baik, kalau teman-teman memahami tentang skill closing ya, sales yang baik itu dari awal melayani, dari saling kenal, tuker nomor handphone dan lain-lain. Dan ini fasenya bukan hanya kenal namanya saja, proyeknya aja, kita mengenal lebih jauh, bahkan kita mengenal lebih dekat tentang kan kita juga harus tahu decision maker ya, keputusan dan lain-lain gitu ya, apa keinginan dasar dan lain-lain. Masuk biasanya dalam properti itu 25% masuk ke tahap edukasi tadi ya, di tahap 7 step edukasi properti syariah. Kalau properti syariah, kalau masuk ke presentasi
kita sudah bisa mempresentasikan presentasi awal atau presentasi di lapangan itu nilainya 40%. Kita paham tentang kualifikasi dasar atau kualifikasi awal dari customer itu baru 50%. Nah, bagaimana setelah kualifikasi kita bisa janji survei itu udah masuk 55%. Konsumen survei teredukasi, paham kualifikasi, saling kenal dan sudah teredukasi itu udah masuk 80%. Customer follow up 95%, closing 100%. Yang bagusnya adalah bisa CRM, bisa mereferensikan lagi penjualannya, tidak di step itu saja. Nah, ini nilainya. Jadi teman-teman paham ya, ngedatangin leads aja dalam ilmu properti kurang gitu ya. Baru step awal, tapi ada fase yang lebih berat dan lebih panjang lagi di sana. Setelah kita menguasai roadmap marketing, ternyata ada yang namanya roadmap selling gitu dalam menjalankan bisnis properti. Gitu ya gambarannya. Nanti ini panjang ya stepnya. Kita mungkin lebih ke tanya jawab karena udah jam 8:30, biasanya acara selesai jam 9 atau jam 9 lewat. Gitu ya, ke gambar ya, gambaran roadmapnya. Nanti kita harus tahu bagaimana level selling kita ada di mana, prinsipnya gimana, cara ngebangunnya di tahap CS, framework selling skillnya tuh apa yang perlu dilakukan saat handling. Ini semua adanya ya, tahap panelnya ya, tahap SPCD-nya, teknik-tekniknya, indikasian, kuncian yang dipakai, channelnya, fase saat suspek gimana, saat tahapan 9 tahapan marketingnya apa, ya, meyakinkan konsumen di saat CS itu apa gitu ya. Ini harus kita clearkan ya sampai kita bisa memahami kualifikasi di fase CS dan lain-lain. Butuh waktu mungkin. Kalau teman-teman memang pengen bahas, kita buat apa ya, buat series gitu ya, kayak dulu di roadmap marketing juga seriesnya baru pendek banget ya sebenarnya, sangat pendek banget karena baru ngebahas berapa step ya, 3 step, cuman dikit banget lah. Nah ini juga kalau memang butuh di series, ada seriesnya lebih bagus gitu ya, supaya kita mengenal step by step itu apa yang perlu kita lakukan di step roadmap selling skill gitu. Gitu kali teman-teman, nggak kerasa ya hampir 1 jam. Silakan kita masuk ke sesi yang lain dulu. Mas Fauji, ada yang mau disampaikan dulu sebelum kita masuk sesi tanya jawab? Siap, terima kasih Coach Wildan. Jadi silakan teman-teman yang ingin bertanya dengan Coach Wildan, nanti bisa disampaikan ya beberapa pertanyaan. Tadi memang beliau sudah memberikan beberapa roadmap ya teman-teman, berkaitan dengan bagaimana kita menghandling sampai dengan closing ya, termasuk juga beberapa strategi-strategi dalam kita mengatasi berbagai kendala atau keberatan dari konsumen yang survei begitu ya teman-teman. Jadi saya share informasi sedikit ya teman-teman berkaitan dengan beberapa program kita nanti yang insya Allah akan kita laksanakan masih seputar dengan strategi marketing ya teman-teman. Insya Allah di bulan ini kita akan ada kegiatan bersama Kang Indra ya teman-teman sebagai CS dan juga CRM Fati Group. Jadi online workshop dobrak penjualan ya teman-teman dengan teknik optimasi WhatsApp, customer service dan juga customer relationship management begitu ya teman-teman. Jadi nanti kita akan sama-sama belajar dengan beliau ya, workshop selama 2 kali pertemuan selama 2 minggu ya teman-teman, dan beliau nanti akan share semua informasi ya teman-teman, termasuk juga berbagai tools-tools yang selama ini beliau gunakan, termasuk di Fati Institute, salah seorang yang sangat penting begitu ya Coach Yulan ya dalam proses marketing di Fati Institute, baik itu di Flipro dan juga di Institute adalah salah satunya Kang Indra teman-teman ya. Jadi nanti insya Allah beliau akan berbagi di acara WhatsApp Automation ya, CS dan juga CRM. Nah ini juga investasinya juga cukup ekonomis ya teman-teman, buat teman-teman yang mendaftarkan diri di malam hari ini masih ada promo ya. Khusus pada teman-teman yang ingin mendaftar, silakan screenshot acara ini. Cukup dengan investasi 275.000 teman-teman akan mendapatkan berbagai materi-materi yang itu semua
baik itu di tataran strategis maupun tataran teknis nanti akan disampaikan oleh Kang Indra ya teman-teman. Jadi bagaimana beliau mau memanfaatkan salah satu media komunikasi ya teman-teman, platform komunikasi yaitu WhatsApp supaya bisa menjadi closing ya teman-teman. Ini sangat penting untuk kita ketahui bersama dan kita harus bisa melakukan begitu ya teman-teman berbagai strategi-strategi tersebut. Kemudian buat teman-teman juga yang hadir pada malam hari ini, mungkin yang ingin belajar cara berbisnis properti ya dengan cara yang cukup sederhana ala Flipperan, masih kita buka juga kesempatan belajarnya ya teman-teman. Kita akan belajar bersama, nanti ada sesi konsultasi, kebetulan juga kita akan laksanakan di tanggal 21 Mei begitu ya teman-teman. Jadi kita akan belajar tentang konsep dan juga bisnis Flipro. Kemudian kita juga akan belajar berbagai bisnis model. Jadi bagaimana kita bisa memulai bisnis properti dengan cara yang lebih sederhana, lebih simpel dan tentunya lebih cepat ya. Dan yang tidak kalah penting adalah profitnya juga tidak kalah banyak begitu ya teman-teman. Kemudian nanti kita juga akan membuka kesempatan sirkah juga ya buat teman-teman yang ingin berkolaborasi dengan kami. Dan ini acaranya ya teman-teman ekonomis banget. Ini investasinya hanya 125.000 khusus buat teman-teman yang mendaftarkan diri dari hari ini ya teman-teman. Jadi dari harga normal 500 kemudian 199 dan malam hari ini ada 125.000 saja begitu ya teman-teman. Demikian teman-teman informasi yang saya sampaikan, mudah-mudahan di malam hari ini nanti kita bisa belajar lagi, lebih spesifik lagi ya teman-teman, dan bahkan belajarnya nggak hanya 2 atau 3 jam saja ya teman-teman, tapi berhari-hari ya, dan setiap harinya bisa full day bahkan ya teman-teman. Dan alhamdulillah Coach Wildan sangat siap. Tadi juga ada yang konsultasi juga ya Coach Wildan di di kantor. Ya, jadi salah satu benefit kalau teman-teman sudah mengikuti salah satu program kita, sudah bisa melakukan sesi-sesi konsultasi ya teman-teman, baik online maupun offline. Jadi keinginan Coach Wildan untuk membentuk komunitas ya di berbagai wilayah di Indonesia, insya Allah akan terwujud kalau kita sama-sama berpartisipasi aktif ya. Jadi Fatih Group sangat terbuka banget ya buat teman-teman yang ingin belajar. Itu saja mungkin Coach Wildan yang bisa saya sampaikan mengenai acara webinar Flipro dan juga kelas CS dan CRM. Selanjutnya kita bisa buka sesi diskusi. Siap Mas Boji, makasih banyak. Semoga bisa ini. Jadi memang materi ini panjang ya teman-teman. Kalaupun workshop tuh full day ya, 4 hari kemarin. Bagaimana kita memahami marketing, selling dan lain-lain. Ya ini 1 jam 2 jam baru 1-2 slide sebenarnya memahami. Tapi kalau teman-teman bisa memahami lebih dalam, insya Allah bisa meningkatkan penjualannya. Yang memang ini materinya nanti kita buat series aja ya. Di acara kita boleh. Tapi biasanya kita bahas juga di kelas master sih Mas, biasanya sebagian materi marketing itu ya gratis di kelas master gitu. Oke, kita mungkin bisa tanya jawab ya beberapa pertanyaan. Silakan open mic. Kira-kira apa ada yang ditanyakan atau cukup jelas dari yang pemaparan tadi ya. Dari segi roadmap, yang penting kita tahu pola berpikirnya dulu, caranya gimana menuju ke sana. Untuk closing itu bukan serta-merta besok langsung closing gitu ya, langsung ketemu closing, enggak. Kita memahami fase-fase tersebut dan kita memaksimalkan fase-fase tersebut gitu ya. Itu yang kita bisa maksimalkan. Silakan teman-teman, kita buka ke sesi tanya jawab Mas Fauzi. Siap, terima kasih teman-teman. Materinya dari Pak Doni mungkin ingin open mic. Masih bergabung Pak Doni? Materinya cukup jelas. Ada yang ditanyakan? Tadi? Ya Pak Doni, ini permasalahan kami lokasi lahan bersebelahan dengan makam. Buyer pengennya DP rendah, termin panjang. Klasik. Dahsyat ini. Klasik. Ya, itu sama seperti proyek saya juga ya. Di Tasnim itu, yang di tengah kawasan, di antara proyek, tengah-tengahnya tuh makam. Jadi keliling, ada lahan yang nggak bisa dibebasin ya makam doang gitu. Bahkan di vintage, di lokasi yang sekarang jadi vintage, lokasi jadi Korean style sama Turkin style, ya itu makam yang dipindahkan. Ya sampai pernah juga makam dipindahkan. Nah ini memang
hambatan juga ya, handling saat kita menghandling objection, keberatan. Ya, yang pertama teman-teman, kita harus bisa jujur. Kalau saya sih saat menanggapi keberatan dekat dengan makam itu, pertama adalah jujur dulu, memang ada di sana. Yang kedua, kita mengedukasi, mengkondisikan customer itu bahwa makam itu bukan menjadi sesuatu momok yang menakutkan. Bahkan kalau saya itu makam menjadi tempat wisata sekarang. Ya, jadi wisata makam. Ya, jadi tempat edukasi di sana. Nah, itu diperindah, dipercantik, ya, dirapihkan. Saya bahkan makam itu benar-benar jadi tempat wisata. Ini makam di bawahnya tempat berkuda, itu tempat santai-santai gitu. Jadi kelilingnya dikelilingin taman gitu. Tapi dibuat pagar yang bikin nggak. Jadi ada yang dari sisi developernya atau dari sisi kitanya yang memang diperbaiki, ada sisi mindset yang memang dibentuk juga kepada customer. Ya, biasanya saya memang mengedukasi juga ya tentang mindset kepada customer, tentang memang kematian ya. Kematian itu bukan sesuatu yang menakutkan, tetapi sesuatu yang memang harus dipersiapkan gitu. Tapi harus paham dulu titiknya di mana saat kita menyampaikan hal tersebut. Dan kita sebagai developer ketika memang ada makam, ya itu juga harus dikondisikan. Ada makam yang memang dijadikan tempat wisata sama kita gitu ya, dirapihkan, dibuat taman, dibuat pagar, dikelilingi dan lain-lain sehingga menjadi sesuatu yang menarik, bahkan jadi tempat selfie. Ada memang makam itu harus kena jalan gitu ya. Mohon maaf, kita kondisikan gitu ya, kita pindahkan beberapa makam gitu. Dan ini juga ngobrol dengan keluarganya, warganya, dan kita berikan tempat yang lebih layak gitu ya. Kan kalau developer itu 22% dari nilai rumah tersebut, tanah ya, itu kan memang untuk diperuntukkan untuk pemakaman. Yang kedua, apalagi di properti syariah ya, DP serendah-rendahnya, cicilan sepanjang-panjangnya. Itu banyak banget dan saya juga ngalamin. Tapi memang track record saya dari zaman Tasnim, Fatih, Flipro dan lain-lain, jualan banyaknya cash dan cash bertahap ya. Jadi memang saya mengedukasi juga apa sih kelebihan jual beli dari segi cash, apa bedanya dengan cicilan, kenapa sih kita ini DP-nya tinggi. Itu memang jujur aja saya edukasi, tapi bentuk DP-nya tinggi kita siasati juga. Oh, DP-nya tinggi tapi bisa dicicil, tapi berbarengan dengan cicilan. Kok cicilannya nggak bisa panjang gitu, ya kita edukasi kalau panjang dan lain-lain bentuknya kayak gimana. Bahkan kalau saya selalu mengaitkan pertanyaan terbuka lagi, dan kita kaitkan dengan customer-nya lagi gitu loh. Boleh Pak DP-nya rendah, tapi serah terimanya akan sedikit lebih panjang juga dan gitu. Kita sering kait-kaitkan juga gitu ya, sesuai dengan kebutuhan. Tapi kalau kita memahami kualifikasi dasar di awal, bisa jadi memang customer itu, mohon maaf, bukan dari bukan dari buyer ideal lah. Bahasa kita itu bukan buyer ideal yang kita punya. Kita juga harus optimis, makanya harus ada kualifikasi. Jangan sampai kita capek, mohon maaf, izin berbusa gitu ya, ngomong dan lain-lain yang nggak mampu untuk beli produk kita gitu. Bisa jadi seperti itu. Tapi sebagai seorang developer itu juga harus diperbaiki. Kita ada step-step bagaimana memperbaiki DP terlihat seakan-akan murah gitu ya. Kayak saya sudah buat ada DP 1, DP 2, DP sampai DP 6. DP 1-nya udah bisa membahas kalau cash flow-nya properti syariah, harus bisa mendompleng pembiayaan dari segi pengeluaran cost structure apa, DP 2 apa dan lain-lain. Ini kaitannya harus cerdas juga kalau di properti syariah gitu ya. Yang kedua, kita akan kaitkan lagi terhadap customer-nya lagi. Ya, dia berat, kita bisa peringan, tapi konsekuensinya bukan dari sisi kita. Kalau saya sih di sisi mereka. Biar ada win-win solution, ada deal maker yang ada kesepakatan, dan itu sangat wajar gitu ya. Yang terpenting adalah, kalau buat saya sih, buat produk kita itu winning, produk itu kita menarik, sehingga mereka yang akan rugi ketika tidak beli di kita, dan dibuat bagaimana produk itu kita tuh jadi produk unggulan dan rebutan gitu ya. Dan kita juga harus bisa berpikir positif tadi tentang kualifikasi. Kalau memang bukan buyer ideal, dipaksakan pun sulit gitu ya. Nah, kalau saya sih tetap di CRM kan, saya tahu kemampuannya sekian dan sekian, ini biasanya saya bisa cross selling dengan project sesama properti syariah, atau di downgrade selling di project yang kita akan laksanakan lebih murah misalnya. Atau kalau saya kebetulan punya beberapa project, biasanya kita jalan minimal tuh 5 project saat project bersama. Jadi bisa saling cross selling, termasuk down selling
ya, oh dia kemampuannya ini bisanya yang ini dan lain-lain. Kita bisa kondisikan. Tapi hubungan baik itu tetap harus dijaga, ya. Kenyamanan customer terhadap kita itu perlu dijaga. Bukan kita menggurui customer, bukan kita apa namanya ya kayak menyudutkan customer, tapi customer ini jadi keluarga kita, jadi sahabat kita. Kita tuh ngebantu. Walaupun kita paham dia bukan buyer ideal, suatu hari gitu kita punya project yang sesuai dengan kemampuannya, kita sarankan. Kalau saya dulu sebagai agency ya, selling, saya pasti lakukan cross-selling terhadap project lain. Ataupun saya sebagai developer, kita kerjasama dengan developer lain, bukan jadi pesaing sesama properti syariah. Saya kasih, lumayan dapat komisi juga gitu. Nah ini kita harus paham masing-masing handling objection, paham kualifikasinya. Nah, kalau kita bahas tentang teknik selling, ada teknik sellingnya, ada hampir 50-an lebih yang teknik selling yang bisa kita pakai dalam macam-macam handling objection yang kita lakukan. Gitu Pak Doni. Kebayang ya? Siap, terima kasih, Good. Siap, semoga bermanfaat. Ada lagi? Wah ini jago-jago closing semua di sini. Gitu. Ada lagi teman-teman pertanyaan? Kalau acara ini dirutinkan lagi siap atau kita buat seriesnya boleh sih teman-teman. Kita rutinkan berapa fase ini kita bereskan roadmapnya ya dari sisi selling properti ya. Kurang lebih berapa step ya tadi saya juga lupa. Ya itu gambarannya lah ya. Ada lagi? Kalau tidak ada bisa dicukupkan mungkin atau seperti apa? Silakan teman-teman dari Pak Vira AR. Raise hand mungkin ada yang ingin ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Ibu Vira. Waalaikumsalam. Ya. Syukran Kang Wildan. Aku Mbak Vira, bukan. Oh, siap. Mbak Vira. Ini Kang mau nanya perihal mengenai tadi tuh ada CS, CSCC, CC sama CRM Kang nih. Ya. Sebenarnya efektivitas dalam mengelola keinginan atau mengelola customer itu untuk satu proyek itu efektifnya gimana nih Kang? Karena saya memiliki banyak user di mana penanganannya itu kurang efektif, itu masalah di lapangan khususnya. Karena pribadi sebagai agensi kita memiliki kita berusaha untuk melayani customer atau mendampingi seperti yang Kang Wildang bilang tadi bahwa bukan hanya pada fase akad saja, tetapi pada fase kalau bisa kita membangun relation seperti itu. Nah, dari pengalaman Kang Wildan, satu CS tuh atau CC atau CRM itu menghandle berapa proyek sebaiknya tuh Kang? Siap. Oke, makasih Mbak Vira atas ininya ya. Jadi ini tugas utama CS ya. Jadi ada tugas utama CS, customer CC dan lain-lain. Ini goals-nya beda-beda ya. Jadi ada yang namanya customer service ya. Ini untuk bagaimana mengkonversi kalau dalam ilmu funnelingnya dari suspek menuju prospek ya. Jadi satu orang itu bisa menghandling banyak Bu. Ya kalau saya satu bulan itu minimal 150-an customer leads yang hadir satu orang. Si Indra itu mungkin ada berapa ribu ya data ya, setiap harinya dia ngejapri. Nah itu dia yang paling jago sebenarnya sebagai CS, CC dan lain-lain. Tapi kita harus tahu dulu fungsinya dulu ya. Ada namanya customer service ya. Jadi tugas CS itu melayani pelanggan dengan memberikan informasi produk dan layanan. Jadi memang harus paham product knowledge, harus paham edukasi gitu. Jadi kalau kualitasnya CS-nya bagus, itu bisa melayani banyak orang, Bu, ya. Dan bertindak sebagai penghubung antara pelanggan dengan perusahaan dan mengubahnya menjadi penjualan. Ya, kalau di properti itu mengubah orang itu untuk bisa hadir ke lokasi. Kalau di Pati Institute bisa closing, ya. Tugas ini biasanya
saya berikan kepada Kang Indra nih untuk melakukan prospecting utama. Jadi yang dia lakukan itu prospecting dari buyer, di-profiling juga dari klien, mengedukasi serta memfollow up awal. Ya, ini satu berkenalan lagi. Jadi kunciannya di situ, fungsi tugas dari CS. Jadi jadi harus tahu kalau CS fungsinya adalah mengkonversi untuk penjualan di awal. Kalau CC ada namanya customer care. Ini beda lagi customer care ini. Jadi Ibu harus dibedain. Jadi kalau tadi data itu sudah dibedain mana tahap yang cool, mana tahap yang warm, mana tahap yang hot, itu akan bisa dipisahkan terhadap fungsi tugasnya. Mana yang di fase awal, mana fase yang sudah survei, mana fase yang sudah beli, kita tingkatkan pemberiannya lagi, atau sudah pernah berkunjung kita cross-selling gitu. Nah itu sesuai dengan datanya masing-masing. Kebetulan Kang Indra bisa bahas itu semua ya di workshopnya beliau yang 200 ribuan 2 hari itu ya. Itu panjang banget, 2 hari. Ada ilmunya, ada toolsnya, ada cara-caranya, pendekatannya ada itu. Jadi CC ini lebih tugasnya adalah untuk memelihara. Ya kita kan sebagai agent misalnya udah dapat database gitu ya. Nanti ada database pra, ada database pasca gitu ya. Kalau yang pra memang saya lebih banyak ke CS. Jadi nilai KPI-nya adalah bagaimana bisa konversi ke lokasi. Tapi kalau ada lokasi yang udah masuk ke fase warm, masuk ke fase hot, ada warm dan hot, tapi dia belum beli karena ada beberapa handling objection yang tidak sesuai, tadi ada kendala karena makam, DP rendah dan lain-lain. Ini masuknya ke CC, customer care. Ya, jadi dia lebih memelihara dan mempertahankan atau menambah pelanggan baru. Jadi tugasnya beda. Ya, jadi ada tim yang berbeda. Kalau orangnya bisa berbeda ini lebih bagus. Karena memang kalau dalam ilmu bisnis plan, terutama bisnis model kanvas kan ada namanya customer relationship. Nah itu tugasnya ada CS, CC, sama CM untuk menjaga interaksi mereka. Jadi CC ini biasanya banyak digunakan kalau saya di fase CRM, ya, terutama CRM awal untuk menjadikan brand evangelist kalau kita. Jadi orang-orang yang nggak beli kalau di fase awal saya gunakan sebagai orang brand evangelist, ya. Orang-orang yang sudah tahu proyek kita, sudah tahu produk kita, tapi dia belum punya mampu beli, tapi dia sudah merasakan bahwa proyek ini luar biasa. Dan dia secara alami menawarkan proyek kita kepada orang lain, walaupun nggak beli di awal. Nah itu dijadikan brand evangelist kalau di kita. Goals utamanya kita ngejaga hubungan baik database tersebut, agar tidak menjadi database zombie kalau bahasa saya itu. Ya database yang nggak aktif gitu. Ya jadi kalau Indra tuh kalau ngomongin produk gitu ya di handphone dia tuh dia tahu tuh ini Kang yang sudah baca, ini yang sudah save, ini yang nggak save. Kayak tadi sore berapa yang antum japri, berapa ribu Kang, berapa yang sudah save, berapa ratus Kang, berapa yang ini ya, dia punya ke sana untuk menjaga. Jadi dia tahu tuh karena Indra ini sakti juga nih. Anak dia berprofesi menjadi CS, CC, dan CRM. Dia tahu hari ini fasenya sekarang jadi CS untuk acara hari ini bisa datang. Besok dia pasti menjadi CC, memfollow up teman-teman untuk hadir ke acara beliau atau acara saya dan lain-lain. Gitu. Kalau misalnya di properti, bagaimana bisa menjaga hubungan dan ketertarikan. Jenis kontennya pun akan berbeda-beda nanti. Ya, antara konten CS, konten CC, sama konten CRM. Nah, goals utamanya memang membangun database yang belum masuk secara profiling atau secara kualifikasi tadi yang kita sudah bahas, untuk tetap menjaga hubungan baik, bahkan mungkin menjadi sesuatu yang jadi tadi yang saya bilang brand evangelist, sesuatu yang secara sukarela ya. Bahkan kalau CC kita siapkan juga di anak marketing ya, misal peningkatan subscribe, followers dari Instagram, loyalitas dari mereka, di Telegram berapa yang hadir, itu kan bisa diukur gitu ya. Beda lagi kalau kita bahasanya customer relation management ya, itu memang lebih menjaga hubungan. Kalau saya goalsnya referensi untuk bisa closing kembali ya. Itu bahasanya bukan lagi brand evangelist, adanya bukan evangelist, lebih ke brand apa namanya, loyalitas ya. Jadi customer relation management ini lebih ke konsumen loyal. Jadi kan ada buyer, ada customer, ada pelanggan.
Kalau pelanggan itu orang yang sudah beli berkali-kali beli lagi gitu. Nah, tugasnya CR ini ngejaga itu tuh customernya. Kalau tadi masih buyer, masih customer. Beda lagi kalau sifatnya pelanggan. Bahkan pelanggannya bukan lagi brand advocate, lebih bukan hanya itu, udah kuat banget hubungannya. Jadi bahkan ada beberapa klien nggak usah kita ngejualin, dia secara sukarela ngejualin. Saya pernah closing misal di project belakang saya, dia beli satu, tapi dia merekomendasi kepada 10 orang tanpa minta komisi. Kita closing jadinya kayak efek bola salju gitu loh. Jadi banyak. Nah, itu karena kita menjaga hubungan, nyaman. Dan yang dilayani pengennya pokoknya yang presentasinya Kang Wildan, yang layaninya Kang Wildan gitu ya. Karena kita juga harus pisahkan mana yang orang komplain, mana orang yang ini. Kalau misalnya CS disatukan dengan CR gitu ya, apalagi ini itu untuk menjaga baik. Kan ada juga di perumahan kita customer-customer yang udah beli komplain terhadap produknya. Kalau itu disatukan, hatinya seorang CS itu bercampur aduk gitu. Nah, kebetulan kalau Kang Indra saat ini saya belum banyak CS-nya ya. Kebetulan Kang Indra bisa menghandling itu semua. Jadi memang kita harus tahu tugasnya. Jadi tugasnya dari CR ini hubungannya jangka panjang kepada customer, menjaga kerahasiaan atau catatan percakapan dengan customer, mencatat detail pelanggan tentang komplain, komentar, keputusan, terusnya menawarkan produk lainnya yang belum pernah dibeli customer. Ya, ini lebih ke upgrade penjualan, cross selling penjualan dan lain. Nah, biasanya fase ini digunakan pada follow up. Fasenya bukan lagi berubah, bukan menjadi brand evangelist, tapi menjadi brand advocate. Orang yang sudah beli rela banget ngebela-belain. Misal ada gambarannya brand advocate tuh kayak Harley Davidson gitu ya. Dia tuh sampai mendarah daging, tatonya Harley Davidson, ini Harley Davidson. Kalau Harley Davidson dihina, dia yang datang duluan untuk ngebela gitu. Nah, fase di situ di CR itu jangka panjang hubungannya. Jadi dia itu menjaga hubungan bukan hanya sebatas tadi pertemanan, tapi udah benar-benar kayak saudara dekat gitu. Waktu itu kita ada yang ini, mereka yang ngebantuin customer gitu. Mereka yang ini, mereka yang ngejagain kita gitu. Mereka yang ngebelain, mereka yang menumbuhkan produk kita ya. Goals utamanya ya nggak jadi jatah zombie tadi ya. Saya biasanya gunakan untuk cross selling, upselling atau down selling, kemudian untuk produk-produk yang lain. Bisa dia memang beli lagi menjadi pelanggan, bisa juga dia pelanggan untuk pelanggan orang lain lagi. Itu menarik ya kalau kita memahami dunia CRM ya. Gitu ya. Kriterianya nanti panjang dibahas sama Kang Indra ya selama 2 hari. Masya Allah. Ini wajib ikut nih Kang. Mangga. Siap. Oke. Mungkin satu pertanyaan lagi ya sebelum setengah 10. Kebayang dapat manfaat dari pertemuan malam ini, roadmap dari selling ya. Dulu kita bahas tentang marketing. Marketing juga belum beres sebenarnya. Si panjang gitu. Ya. Ini materi lama banget lah, materi zaman saya jadi agent. Zaman saya jadi seorang seorang selling. Tapi masih relevan kok, masih sangat bisa banget digunakan oleh customer. Dan ini kata kuncinya bagaimana kita bisa meningkatkan konversi. Percuma kita punya database, tapi database itu nggak bisa terkonversi. Percuma kita banyak pelanggan, tapi tidak jadi closing atau tidak menjadi hubungan, tidak bisa upselling, downselling atau cross selling yang lain-lain. Gitu. Dalam banget ini, ya. Ya semoga bermanfaat buat kawan-kawan. PDF-nya boleh nggak? Ini sebenarnya materi workshop ya, nanti mungkin disesuaikan dengan materi tadi ya, 2 materi yang kita bahas. PDF-nya panjang sebenarnya teman-teman, ada 400-an, hampir 500 ya PDF-nya untuk bisa memahami pola-pola tersebut. Itu udah dikasih tekniknya, sudah dikasih kata-katanya, sudah dikasih caranya gitu ya, gambarannya. Oke, ada pertanyaan? Jelas? Dapat manfaat dari ini? Katakan yang dapat manfaat pertemuan ngopi hari ini. Nah, ini yang tadi ngebedain brand evangelist CRM itu adalah seperti ini. Acara ngopi bela-belain, hari Rabu pokoknya saya kosong, ikut acara ngopi gratis. Nah, bahkan dia secara alami ngebagiin ke timnya lagi. Ikut acara Kang Wildan, ikut acara ngopi.
bermanfaat banget ini, meningkatkan penjualan kita, meningkatkan skill kita. Nah itu, nah teman-teman harus bisa selevel itu sebagai seorang sales, ya. Beli lagi, ya ada beberapa mungkin teman-teman di sini udah ikut acara kelas webinar, ikut kelas master, ikut kelas ini, sampai, ini manfaat banget, saya berubah, alhamdulillah Kang, jadi yang lain bermanfaat, bisa diaplikasikan ilmunya, gampang banget penerapannya dan lain-lain. Nah itu maksudnya kayak gitu ya, seorang sales itu kapasitasnya harus bisa sampai ke tataran bagaimana kita bisa memberikan banyak manfaat. Ya makanya kalau bahasanya adalah konsultatif, jadi konsultan ya, itu. Mungkin gitu ya. Mohon maaf, masih 2 slide acaranya, mungkin nanti kita, kalau teman-teman setuju, kita buat seriesnya aja, yang bisa panjang kita bahas, karena banyak banget materinya, bisa kita bahas untuk dibedah satu persatu. Gitu Mas Fauzi, kalau nggak ada pertanyaan. Alhamdulillah ya, 10. Ya, terima kasih Coach Wildan, luar biasa nih Coach Wildan, tadi seharian di kantor juga sama ya, diskusi juga dengan tim bagaimana kita mengoptimasi ya teman-teman database kita, membangun interaksi dan lain sebagainya ya. Dan terima kasih Coach Wildan sudah sharing-sharing pada malam hari ini, dan mudah-mudahan teman-teman juga, saya melihat komentar di kolom ini cukup merasakan manfaatnya Kang Wildan, alhamdulillah. Kemudian ini penyemangat Coach Wildan untuk selalu berbagi dengan teman-teman yang lainnya. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini dalam rangkaian Halal Bihalal, sekaligus juga kita sharing-sharing. Buat teman-teman yang ingin hadir di Rabu malam juga boleh request tema ya teman-teman. Jadi misalkan minggu depan mau membahas apa juga silahkan ketikkan di kolom komentar, atau bisa japri juga ke Mas Indra gitu ya teman-teman. Jadi sebagai saran dan masukan juga untuk kita hadirkan berbagai guru-guru, coach-coach, expert mungkin ya yang di luar sana untuk bisa berbagi dan bertemu dengan teman-teman semuanya. Terima kasih teman-teman sudah hadir pada malam hari ini. Kita akhiri dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sama-sama istighfar, astagfirullahaladzim, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma. Baik, terima kasih. Mohon maaf bila salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Tri, Mas Andi, Jazakallah Kang Wildan. Terima kasih Pak Syukur, mohon maaf lahir dan batin. Kang Wildan. Rutin ya acara Rabu ya. Mungkin nanti Mas Fauzi kalau pengen series buat satu sesi khusus saya gitu ya, setiap hari apa misal Jumat. Oh iya. Jadi kita bedah semua ilmu-ilmunya sampai ngelotok ke sum-sumnya gitu. Oke. Benar setuju Kang. Jadi teman-teman juga ada kesempatan nih dari Coach Wildan ya untuk bisa mengikuti sharing-sharing yang berseris. Wah, luar biasa. Terima kasih teman-teman. Sama-sama Mas Fauzi, teman-teman, makasih banyak.